Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, M. Irsyad Ali KM, ada Marvin Karyanda dan ada Ali Akbar. Kami di sini akan mempresentasikan, lebih tepatnya mempresentasikan ulang terkait tugas besar kami yaitu untuk membangun sebuah model ANN. Pada proyek ini kami akan menerapkan artificial neural network untuk melakukan klasifikasi terhadap dataset yang kami pilih. Yang dimana dataset yang kami pilih adalah Iris Flower dataset. Tujuan kami membangun model ini mampu untuk mengenali 3 spesies bunga iris berdasarkan 4 fiturnya, serta membandingkan performa 2 optimizer, yaitu Adam dan SGD. Nah, dataset ini terdiri dari 150 sampel bunga dengan 4 fitur. Ada sepal panjang, sepal lebar, petal panjang, dan petal lebar. Terdapat 3 kelas, yaitu Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Masing-masing berjumlah 50 sampel, sehingga dataset bersifat seimbang. Secara umum, fitur petal merupakan pemisah kelas yang paling kuat, sedangkan fitur sepal memiliki variasi yang lebih tumpang tindih dibanding yang lainnya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan, mungkin selanjutnya Marvin Karyanda. Jadi izin melanjutkan, saya Marvin Karyanda. Jadi di sini tuh ini kode awal kami. Jadi karena kita pakai Iris, jadi tentu file name-nya juga Iris. Jadi kita scroll dikit, ini ada kita itu menampilkan 5 data utama. Tapi walaupun hanya 5 data pertama yang ditampilkan, itu semuanya tetap terbaca. Yaitu totalnya 150 data. Di sini kita pakai one hot encoding. Di sini tuh untuk mengubah label teks menjadi vektor numerik. Karena di sini ada tiga jenis bunga. Jadi kita pakai 1.0.0, 0.1.0 dan 0.0.1. Di sini juga ada train split, yaitu kita itu ada splitting data 80% to training dan 20% to test. Di sini juga ada standard color. Di sini tuh untuk agar seluruh fiturnya berada dalam skala yang sama dan mempercepat proses training ANN. Setelah processing, dataset sudah siap dimulai. Di sini kita ada arsitektur. Arsitektur model untuk eksplorasi. Di sini tuh kita memakai 64 neuron dan 32 neuron. Ini ada dua hidden layer, di mana yang satu itu 64 dan satunya itu 32 dengan dropout 0,2 itu untuk mencegah overfitting. Di sini kenapa sih kita pakai 64 dan 32 itu? Sebenarnya itu agar lebih cepat memproses datanya. Jadi data itu lebih cepat proses dan tidak terlalu lama. Dan sini juga ada compile-nya untuk SCD dan akurasinya. Oh ya, di sini juga kita ada output layer 3 itu yaitu 3 neuron untuk 3 spesies. Kita pakai softmax. Di sini ada eksperimen dan trainingnya. Di bagian ini kita itu ngelatih model optimizer Adam dengan learning rate 0,01 dengan batch size 16 dan 50 epoch. Sini kan sudah ada terlihat ya learning rate dan epoch itu 50, batch size-nya 16. Di sini untuk Adam ya. Dan sini juga untuk SGD. SGD juga sama, kita memakai learning rate 0,01 dan epoch-nya 50 dengan serta batch size-nya 16. Di sini tuh visualisasi dan evaluasi. Di sini tuh kita ada perbandingan akurasi. Yaitu sini juga kita ada grafik Adam dan grafik SGD. Di sini juga kita ada evaluasi angka dan classification report. Ini tuh untuk ambil nama target asli dari encoder. Karena kan tadi kita kan pakai one hot encoder ya. Jadi namanya itu kita jadiin vektor atau numerik. Ini ada visualisasi conversion matrix dan nanti kita akan melihat visualisasinya di bawah saat sudah dikompil. Kebetulan ini sudah dikompil, jadi kita tinggal cek ke bawah. Nah, di sini ada diagnosis khusus yaitu untuk overfitting. Nah, overfitting ini untuk membandingkan nilai training akurasi dengan validation akurasinya.
Jadi jika gap keduanya itu terlalu besar, berarti model mengalami overfitting. Dan jika gap itu selebihnya lebih kecil, maka menandakan model berada dalam kondisi good fit. Di sini kita ada grafik kalkulasi juga, ada diagram perbandingannya, dan hitungan gapnya juga. Ada kesimpulan. Nah, ini untuk jalankan kedua modelnya. Ini kebetulan sudah saya jalankan tadi ya. Jadi sini ada 5 data pertama. Seperti yang Richard bilang tadi ada sepal length, sepal width, sepal petal length, petal width, dan spesiesnya. Di sini ada 5 data, jumlah data itu 150. Dengan target kelas uniknya sudah seperti yang bilang tadi. Dan satu-satu sudah siap, yaitu 4 fitur dan 3 kelas. Di sini kita mulai training model Adam dulu, dan selesai. Di sini juga kita SGD-nya kita training dulu dan selesai. Ini hasilnya, karena kita kan memakai neuron yang cukup besar ya. Jadi untuk akurasinya dia dia ikut sedikit mempengaruhi. Makanya di sini tuh model Adam tuh 100%, sedangkan SGD-nya 96%. Bisa dilihat kan kalau Adam ini lebih cepat dan stabil, dia dari bawah langsung naik ke atas akurasinya, sedangkan SGD itu perlahan naik sedikit sedikit sedikit, tapi ujung-ujungnya juga stabil walaupun tidak terlalu stabil seperti Adam, tapi bisa dibilang ini cukup aman. Ini juga ada visual confusion matrixnya untuk Adam nih ya, akurasinya terlihat 100% di sini. Dan ini detail laporan klasifikasi model Adam, precision, recall, F1 score, dan supportnya. Ini juga udah terlihat semua. Nah, ini dia. Ini analisis otomatisnya untuk model satu dulu yang Adam ya. Jadi yang Adam tuh akurasi training terakhir itu 98,33%. Dan akurasi testing akhir itu 100%. Jadi maka gapnya itu adalah minus 1,67%. Statusnya itu good fit. Alasannya karena antara training dan testing kecil di bawah 5%. Jadi modal cerdas bukan menghafal. Di sini juga ada grafik loss errornya. Dari 7 langsung turun ke bawah sampai 50 epoch karena kita emang memakai 50 epoch. Yang ini untuk grafik akurasi SGD. Nah, untuk SGD ini dia sedikit lebih berbeda dari yang Adam, yaitu untuk akurasi training akhir itu 89,17% dan akurasi testing akhir itu 96,67%. Untuk gapnya dia minus 7,50%. Di sini status itu underfitting atau data tes mudah. Alasannya akurasi tes malah lebih tinggi. Itu aneh. Atau model belum cukup belajar. Di sini juga bisa dilihat grafik lossnya dia lebih seperti perosotan ya. Kalau yang grafik Adam tadi kan lebih seperti jurang langsung jatuh gitu. Di sini juga ada grafik akurasinya, yaitu di mana dia pelan naik. Jadi situ, jadi untuk saya cukup. Mungkin kita lanjutkan untuk ke Ali Akbar. Eh, Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, performa model pada kode awal dan kode revisi sangat berbeda karena cara keduanya memperlakukan data dan ukuran arsitektur model. Pada kode awal, model menggunakan arsitektur besar dengan 64 dan 32 neuron, serta droplet sekitar 0,2. Ukuran model yang terlalu besar untuk dataset kecil seperti iris membuat jaringan saraf mudah menghafal pola data, termasuk 3 baris data duplikat yang tidak disadari keberadaannya. Ketika duplikasi ini masuk ke train dan tes secara acak, terjadi data leakage yang membuat Adam mampu mencapai akurasi 100% karena ia sangat adaptif dalam mengoptimalkan bobot. Sebaliknya, SGD yang tidak adaptif hanya mampu mencapai sekitar kurang lebih 90% begitu. Nah, pada kode revisi yang kami buat, duplikasi deteksi secara eksplisit dan arsitektur diperkecil menjadi 8 dan 4 event saja. Dengan model yang lebih realistis dan transparansi terhadap duplikasi, performa Adam dan SGD menjadi lebih alami dan tidak lagi dipengaruhi oleh overlifting ekstrim seperti pada kode yang awal kami buat gitu. Nah, kemudian untuk matriks evaluasi seperti akurasi, loss, dan confusion matrix pada kode awal menunjukkan tanda-tanda kuat adanya overfitting. Running akurasi yang sangat tinggi dan tes akurasi Adam yang mencapai 100% tidak mencerminkan kemampuan model sebenarnya, melainkan efek dari arsitektur besar dan data leakage akibat duplikasi yang tidak diperiksa. SGD terlihat lebih rendah karena tidak mampu mengoptimalkan jaringan besar pada data kecil. Pada kode revisi yang kami buat, grafik training
yang testing terlihat lebih seimbang dengan gap yang masuk akal dan confusion matrix yang lebih realistis. Model tidak lagi menghafal data sehingga matriks yang dihasilkan lebih dapat dipercaya. Namun, limitasi tetap ada. Dataset yang kecil, adanya duplikasi, dan ANN yang pada dasarnya lebih kuat daripada kebutuhan dataset Iris, membuat model tetap rentan terhadap bias dan ketidakstabilan jika tidak dikontrol dengan benar. Nah, dari eksperimen ini terlihat bahwa fitur petal length dan petal width merupakan fitur paling informatif dalam membedakan tiga spesies iris. Model dengan arsitektur kecil tetap dapat belajar pola ini dengan baik, sementara model besar cenderung menghafal seluruh dataset, terutama ketika ada data yang duplikat. Adam terbukti sangat efektif dan dataset kecil karena sifatnya yang adaptif, sehingga ia cepat menemukan pola dan mencapai akurasi tinggi. Sebaliknya, SDG menunjukkan performa yang lebih rendah tetapi lebih jujur, mencerminkan sifat dasarnya yang memerlukan iterasi lebih banyak. Temuan paling penting adalah bahwa kualitas data, terutama keberadaan duplikat dan ukuran arsitektur model, sangat mempengaruhi hasil akhir. Hal ini memberikan pemahaman bahwa model ANN tidak hanya harus dilatih, tetapi juga harus dianalisis dan mempertimbangkan kondisi data dan konfigurasi modelnya. Mungkin bisa dilanjutkan. Sebelumnya, maaf untuk Irsyad, suaranya tidak terdengar, masih di mute. Baik, terima kasih. Mungkin saya ulangi. Jadi untuk kesimpulannya, pada penelitian ini kami menggunakan iris dataset yang terdiri dari 150 sampel dengan 4 fitur morfologi dan 3 kelas spesies bunga. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, pada kode awal, pemodelan kami ini menggunakan arsitektur ANN yang besar dengan 64 dan 32 neuron serta dropout 0,2. Nah, akibatnya Adam ini mampu mencapai akurasi 100%. Sedangkan untuk SGD itu mampu mencapai akurasi 96,67%. Setelah kami melakukan revisi dan memperbaiki kesalahan, itu kami melakukannya dengan dua cara, yaitu mendeteksi duplikasi secara eksplisit dan menyederhanakan arsitektur model yang dari 64 menjadi 8 dan 32 menjadi 4. Nah, dengan arsitektur yang lebih realistis dan informasi duplikasi yang tidak jelas, proses training menjadi lebih stabil dan hasil evaluasi menjadi lebih masuk akal. Adam tetap mampu menunjukkan performa unggul, SDG juga menunjukkan hasil lebih reprehensif. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas dataset, keberadaan duplikasi, dan ukuran arsitektur ANN sangat mempengaruhi performa model. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.